Apa yang terjadi ketika cahaya itu melewati suatu celah sempit dengan lebar A? Yang terjadi adalah cahaya tersebut akan dilenturkan, kemudian pada suatu titik P di layar yang berjarak L, muka-muka cahaya yang berasal dari berbagai titik pada celah itu akan bertemu dan akan terjadi interferensi oleh garis-garis sinar dari berbagai titik tersebut. Sehingga seakan-akan kita memiliki suatu gejala interferensi pada N buah celah sempit, di mana N itu jumlahnya sangat besar, dan jarak antara celah imajiner kita ini, yang kita simbolkan B ini, itu besarnya sangat kecil. Maka mengikuti prosedur seperti yang kita jalankan sebelumnya pada saat kita membahas tentang gejala interferensi, kita bisa gambarkan garis-garis sinar ini mulai dari E1 sampai dengan EN, di mana semua gelombang ini memiliki amplitudo yang sama, yakni EM. Kemudian mereka itu satu dengan yang lainnya memiliki beda fasa delta V. Dan beda fasa delta V ini muncul karena terdapat selisih jarak tempuh delta X. Sehingga gelombang hasil superposisi semua gelombang ini dari E1 sampai dengan EN kita bisa dapatkan sebagai penjumlahan dari E1 ditambah dengan E2 ditambah dengan E3 dan seterusnya sampai dengan EN. Dan hasilnya adalah ER maksimum, yakni amplitudo gelombang hasil superposisi itu, dikalikan dengan sinus Kx minus omega T, ditambah dengan tetapan fasa gelombang hasil superposisi, yaitu N-1/2 dikalikan dengan delta V. Sebagai perbandingan, bisa kita lihat diagram fasor pada interferensi tiga celah, di mana ini adalah gelombang pertama, gelombang kedua, dan gelombang ketiga yang disuperposisikan, sehingga panjang lengkungan ini adalah EM ditambah dengan EM ditambah dengan EM, yang itu adalah 3 kali EM. Maka jika kita punya N buah celah dan N ini sangat banyak, maka seakan-akan kita punya suatu lengkungan, di mana ini adalah hasil superposisinya, dan panjang lengkungan ini adalah N kali EM. Kita bisa analisa lebih lanjut lengkungan ini, dan kita bisa anggap sebagai bagian dari suatu lingkaran dengan jari-jari R yang terpusat pada suatu titik di sana. Maka kita bisa analisa sudutnya. Jika ini adalah alfa, di mana alfa itu adalah beda fase antara gelombang hasil superposisi dengan gelombang pertama, karena garis singgung ini menggambarkan fase gelombang pertama, maka sudut ini adalah sudut yang besarnya adalah pi per 2 dikurangi dengan alfa. Maka jika sudut pada pusat itu adalah beta, dengan menggunakan analisa sudut pada segitiga, di mana beta ditambah dengan dua sudut ini adalah 180 derajat atau pi, maka kita dapatkan bahwa beta itu sama dengan 2 alfa. Dan karena alfa tadi itu adalah beda fase antara gelombang hasil superposisi dengan gelombang pertama, yang besarnya itu adalah N-1/2 dikalikan dengan delta V, maka kita bisa dapatkan hubungan ini bahwa beta itu sama dengan 2 alfa, itu sama dengan N-1 dikalikan dengan delta V. Maka lengkungan ini yang besarnya itu adalah N kali EM, itu bisa kita dapatkan sebagai R dikalikan dengan sudut pusat atau beta. Sehingga EN ini yang itu besarnya adalah N dikalikan dengan EM itu sama dengan R beta. Lalu amplitudo superposisi gelombang ERM ini kita bisa dapatkan dengan menganalisa segitiga ini, dan kita dapatkan bahwa setengah dari sudut ini adalah beta per 2 yang besarnya itu adalah alfa, sehingga setengah dari ERM ini besarnya adalah R dikalikan dengan sinus beta per 2, sehingga ERM yang besarnya adalah 2 kalinya itu adalah 2 kali R sinus beta per 2. Sehingga karena EN ini adalah R dikalikan dengan beta, kita bisa dapatkan intensitas IN yang sebanding dengan EN kuadrat, yaitu R beta kuadrat. Dan ini bisa kita tuliskan ulang dengan tidak merubah nilai sebagai 2R beta per 2 dikuadratkan. Sedangkan intensitas gelombang hasil superposisi, kita sebut saja IR, itu akan sebanding dengan ERM kuadrat. Dan besarnya itu adalah 2R sinus beta per 2 dikuadratkan. Maka perbandingan antara kedua intensitas ini
IR dibagi dengan IN, itu sama dengan sinus beta per 2 dibagi dengan beta per 2 dikuadratkan. Atau sinus alfa per alfa dikuadratkan. Nanti akan kita lihat bahwa IN ini adalah intensitas maksimum yang mungkin terjadi. Dan karena alfa itu adalah beda fase antara gelombang hasil superposisi dengan gelombang pertama, yang besarnya adalah setengah dikalikan dengan N-1 dikalikan dengan delta V, dan karena delta V ini adalah K dikalikan dengan delta X, dan delta X ini bisa kita nyatakan dengan B sinus theta, maka kita dapatkan bahwa alfa itu adalah setengah dikalikan dengan N-1 dikalikan dengan KB sinus theta. Dan N-1 dikalikan dengan B, ini tidak lain adalah lebar celah A. Sehingga alfa ini adalah setengah KA sinus theta. Sehingga perbandingan intensitas gelombang IR dibagi dengan IN, yang besarnya adalah sinus alfa dibagi dengan alfa dikuadratkan, itu kita bisa dapatkan sebagai sinus setengah KA sinus theta dibagi dengan setengah KA sinus theta dikuadratkan. Jadi IN ini itu adalah intensitas yang paling besar yang mungkin muncul.